Dan kemudian sesungguhnya mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat mungkar adalah hukumnya fardu kifayah. Jika ada sebagian umat muslim yang melakukan amar ma'ruf tersebut, maka sebagian yang lainnya tidak berdosa. Tapi pahalanya hanya diberikan khusus untuk orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar saja. Tapi jika semuanya tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka berdosa seluruh umat Islam. Apalagi dia jika mengetahui kemungkaran tersebut bisa dihilangkan dengan tangan maupun nasihat. Dan adapun pertama kali yang diwajibkan oleh seseorang ketika melihat kemungkaran, maka hendaknya dia memberitahu dan mencegah dengan lembut, sayang, dan ramah tamah, supaya mendapatkan maksud dari tujuan pencegahan tersebut. Jika dia sudah memberitahu, mencegah dengan lembut, kasih sayang, dan rahmat tidak berubah, maka pindah dengan menasehati orang tersebut dan menakut-nakuti orang tersebut dan berkata-kata kasar di dalam ucapan dan perbuatan. Kalau sudah dinasehati, berkata-kata menakut-nakuti dan berkata-kata kasar tidak berubah, maka naik derajat yang ketiga, yaitu dengan mencegah dengan tangan atau yang lainnya, atau secara langsung merubah kemungkaran tersebut dengan perbuatan. Adapun kedudukan yang dua, yang pertama yaitu memberitahu dengan lemah lembut dan menasihati dan menakut-nakuti, itu adalah cara yang umum dan kebanyakan orang mampu. Ya. Tapi kalau ada orang yang tidak mau melakukan dua hal tersebut dengan memakai macam alasan, maka tidak akan diterima udurnya atau alasannya tersebut. Karena semua orang mampu untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar seperti dua cara yang pertama tadi. Adapun tingkatan yang ketiga, yaitu mencegah dengan kekuatan dan merubah kemungkaran dengan tangannya, maka tidak semua orang bisa mampu. Dan tidak memungkinkan kebanyakan orang bisa melakukan hal tersebut, kecuali orang-orang yang telah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Sehingga orang tersebut tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dicaci maki oleh siapapun. Atau mungkin orang tersebut berani untuk merubah kemungkaran dengan kekuatan karena memang diizinkan oleh pemerintah. Intinya, kesimpulannya, bahwasanya setiap manusia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya. Mungkin dengan memberitahu dengan cara yang lembut, atau naik cara kedua dengan cara menasehati dengan dalil-dalil, atau menakut-nakuti, atau dengan cara yang agak sedikit kasar omongannya, atau memang kalau kuat lagi bisa merubah dengan kekuatannya, dengan keberaniannya. Dan tidak boleh siapapun untuk meninggalkan amar ma'ruf walaupun dengan berbagai macam udzur, karena udzur itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, karena amar ma'ruf ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kewajiban yang diwajibkan kepada kita semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya sifat sayang, lembut, lunak, ramah tamah, dan rahmat adalah suatu keharusan ketika orang tersebut melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jangan sampai engkau meninggalkan hal tersebut supaya engkau mendapatkan tujuan dan manfaat hal tersebut. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ya, hanya saja orang yang lemah lembut, tidak hanya saja lemah lembut itu ada di dalam sesuatu, kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidak akan dicabut itu dalam sesuatu kelembutan itu, kecuali akan memperjelek sesuatu tersebut. Dan diriwayatkan juga, dan sesungguhnya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang lemah lembut, yaitu ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika mengajak orang berbuat baik dia dengan cara yang lembut, dan ketika mencegah orang berbuat maksiat dia dengan cara yang lembut. Begitu juga
hendaknya atas manusia untuk mengamalkan apa yang dia menyuruh kepada orang lain. Jika dia menyuruh orang untuk berbuat baik, maka hendaknya dia untuk mengamalkan juga perbuatan baik tersebut. Jika dia mencegah orang untuk berbuat mungkar, maka hendaknya dia juga untuk melakukan mencegah perbuatan mungkar dari dirinya sendiri. Karena sesungguhnya apa yang dia bicarakan, jika diamalkan terlebih dahulu, maka akan membekas kepada orang yang dinasehatinya. Dan sungguh telah datang riwayat ancaman yang sangat keras bagi orang yang menyuruh berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukan perbuatan baik. Mencegah untuk perbuatan maksiat tapi dia sendiri mengerjakan maksiat. Maka orang seperti ini yang menyuruh berbuat baik dan mencegah kemungkaran, maka dia lebih harus mengamalkan apa yang dia omongkan kepada orang lain. Tetapi sesungguhnya manusia yang mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat maksiat, tapi jika tidak mengamalkan, itu masih lebih utama daripada orang yang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya dan tidak mau mengajak orang untuk berbuat baik. Maka orang ini lebih hina dan siksanya lebih berat daripada orang yang tahu ilmu, mengajak orang untuk berbuat baik tapi tidak mengamalkannya. Masih mending orang yang tahu ilmu, mengajak orang untuk berbuat baik, ya, mencegah orang untuk berbuat maksiat, tapi dia tidak mengamalkannya, tapi dia masih mengajak orang lain. Dibandingkan daripada orang yang tahu ilmu, sudah nggak mau mengajak orang berbuat baik, tidak mau mencegah orang berbuat mungkar, dan dia sendiri tidak mau mengamalkan. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib hukumnya. Ya. Tidak boleh kita untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika kita beralasan apapun, maka alasan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar ini hukumnya fardu kifayah. Ya. Kalau memang ada orang yang sudah menasihati, alhamdulillah. Tapi kalau memang belum ada orang yang melakukan hal tersebut, mau tidak mau Anda harus maju. Ya. Baik dengan cara yang pertama, kalau melihat orang berbuat maksiat, dikasih tahu kalau ini haram. Sama berkata-kata yang lembut, yang sayang, yang baik, yang sopan. Supaya orang tersebut sadar kalau kita berkata-kata sopan. Kalau memang sudah dikasih tahu kalau ini haram, bahwasanya ini hukumnya wajib harus dikerjakan, ya kita nasihati dengan cara yang lembut, sopan, masih nggak mau berubah, maka naik tingkatannya dinasihati dengan dalil Quran dan hadis dan ditakut-takuti dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu kita berkata-kata kasar dengan orang tersebut, ya. Berkata-kata kasar. Sudah disebutkan hadisnya, ini dalilnya, dia tidak mau berubah, hati-hati kamu, bakal masuk neraka kamu. Bakal mati su'ul khotimah, kalau nggak percaya boleh kamu tes. Ya. Kita mulai sudah kata-kata kasarnya itu keluar. Ya. Kalau sudah kata-kata kasar ini tidak berubah kepada orang tersebut, maka boleh dengan cara yang ketiga, yaitu dengan kekuatannya. Mungkin ditempeleng, mungkin dipukul, silahkan kalau mampu. Tapi cara yang ketiga ini tidak semua orang bisa melakukannya. Kecuali memang orang-orang yang betul berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cara yang pertama dengan cara kedua semua orang pasti mampu. Dan tidak ada alasan untuk meninggalkan dua hal tersebut. Cara yang kedua itu, cara yang pertama dengan kedua tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Tapi kalau cara yang ketiga memang tidak semua orang mampu. Dan memang orang-orang yang dikasih keberanian memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau nggak berani Pak jangan coba-coba. Ya. Jangan coba-coba. Ya. Sampai pernah dikisahkan Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar. Ya. Beliau ini seorang ulama besar, wali besar Pak. Ya. Pernah ketika sholat di Masjidil Haram, ya beliau hidupnya lama, sekitar 100 tahun yang lalu. Di zaman Al-Habib Ali Sohibul Maulid. Ya. Pernah ketika sholat di Masjidil Haram, ya,
Si imam ini khutbahnya panjangnya luar biasa. Khutbah Jumatnya panjang. Sudah panjang khutbahnya, kemudian ketika qomat sholat baca surat pendek. 2 rakaat itu surat pendek. Ya, ini berarti namanya menyalahi sunnah. Yang betul itu khutbahnya singkat saja, sholatnya yang panjang. Ini dibalik oleh imamnya. Ya, oleh si khotib ini dan imamnya dibalik. Khutbahnya lama, kemudian sholatnya pakai ayat yang pendek. Dua rakaat itu ayatnya pendek. Ya, langsung berdiri Pak. Setelah salam berdiri, ini Habib Ahmad bin Ahmad maju ke depan, ditempeleng imamnya. Imam Masjidil Haram ini loh. Ditempeleng sama beliau. Keluar kamu wahai musuhnya Allah Ta'ala. Kamu ini menentang sunnah. Mestinya khutbahnya yang dipendek. Bacaan Qur'annya ketika sholat yang diperpanjang, malah kamu balik. Khutbahmu kamu perpanjang. Ya. Dan sholatmu kamu pendekkan bacaannya. Orang-orang di belakangnya langsung berdiri semuanya Pak. Membela imamnya. Imam Masjidil Haram ditempeleng, bayangkan. Ya. Akhirnya sampai polisi datang. Tahu polisi datang, ini Habib Ahmad langsung lari dia. Lari ke makamnya Siti Khadijah. Ya. Melari ke makam ibunya beliau sendiri. Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Lari dia. Dikejar oleh tentara itu. Gak ada orang yang berani nempeleng, ya, nempeleng imam. Ya, cobalah Anda umroh tempeleng itu imam itu. Masjidil Haram, kalau nggak masuk penjara jangan ngomong saya Anda. Ya. Walaupun salah mungkin kita masih bingung mau nasihat, nggak berani. Ya, ini bukan dinasihati lagi, ditempeleng memang. Ya, kenapa? Karena ini orang alim, tahu hukum, kenapa mengamalkan seperti itu. Jadi nggak pakai nasihat lagi langsung ditempeleng, lari dikejar beliau. Ya. Sampai makamnya Siti Khadijah, waktu itu makamnya masih gubah, belum dihancurkan seperti sekarang. Kalau sekarang sudah habis makamnya, tinggal nggak ada gubahnya. Kalau dulu zamannya mulai zaman Daulah Islamiyah itu memang bergubah, makamnya Siti Khadijah itu ada gubahnya dan bergembok. Ya, bingung ketika dikejar sampai makamnya Siti Khadijah, nggak taunya digembok, nggak taunya subhanallah buka sendiri pintunya ini. Buka sendiri, memang kekasih Allah Ta'ala Pak. Ya lain, kalau kita jangan coba-coba. Ya, tetap bakal nggak terbuka pintunya. Makam itu terbuka sendiri, langsung masuk, sembunyi beliau. Di dalam makam Siti Khadijah selama 3 hari. Ya. Sampai akhirnya nyari apa semuanya, sampai turun tangan itu bahasanya wali kota Mekah, turun tangan nyari. Akhirnya ketika kelihatan wali kota ini baik waktu itu dengan beliau, hubungannya bagus. Tahu wali kota nyari dia, langsung keluar dia. Akhirnya diceritakan permasalahannya. Akhirnya diterima oleh wali kotanya, dinasihati itu imamnya, khotibnya oleh wali kota. Jangan dibalik. Ya. Ya, jangan dibalik. Ya, itu kalau orang memiliki keberanian. Ya. Sebenarnya nasihat, ya orang berbeda-beda pandangan ya. Cara amar ma'ruf nahi mungkar itu beda-beda. Jadi Anda jangan menyalahkan orang yang caranya kasar, jangan Anda salahkan. Kenapa? Karena memang kapasitas kemampuannya beda dengan kita. Ya, kalau kita kan main lembut-lembut aja. Kalau main kasar nggak berani kita. Ada orang yang berani memang main kasar. Tapi mereka itu kadang-kadang bukan langsung kasar. Mereka itu lihat keadaan. Ya, mereka itu tahu. Ya, sampai pernah dikisahkan. Ya, ada seseorang raja, dia bermadhab Maliki. Ya. Kalau di dalam madhab Maliki, ya, kalau orang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, itu boleh pilih. Ya. Dendanya, kafaratnya itu boleh milih. Memberi makan 60 orang miskin, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus walaupun 1 hari, ya. Kemudian bersodako apa gitu. Pilihannya boleh 3.
Boleh 3 kalau di dalam madhab Maliki. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i nggak boleh. Kalau orang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, maka yang pertama dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh tidak. Kalau nggak mampu, baru turun kepada derajat selanjutnya. Kalau dalam Imam Malik nggak boleh milih. Subhanallah, raja ini waktu itu dia bersetubuh, bersetubuh dengan istrinya di bulan Ramadan. Ya, akhirnya didatangkan ulama. Ya. Raja ini tanya, wahai ulama, saya ini bersetubuh dengan istri saya di bulan Ramadan. Apa dendanya? Ulama itu nggak pakai ngasih pilihan. Oh pilihannya ini. Enggak, langsung kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu aja, nggak ada pilihan lain, nggak ada. Itu aja pilihannya. Kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Setelah keluar ditegur oleh salah satu ulama, wahai fulan, kenapa kamu? Kan pilihannya ada 3. Kata ulama tersebut, iya pilihannya 3. Yang 2 mengenakan dia kaya. Kalau kamu mengatakan kafaronya bayar 60, memberi makan 60 orang miskin atau membebaskan budak, ya, dia mampu, uangnya banyak. Bakal diulangi tiap hari ini akhirnya. Makanya saya kasih hukum supaya dia kapok, gak bakal ngulangi, kata ulama tersebut. Kenapa ini raja? Kan pilihannya ngasih makan 60 orang miskin, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan memperdekakan budak. Yang 2 ini dia kaya Pak, gampang ngeluarkannya. Tapi kalau yang ini puasa 2 bulan berturut-turut, yakin saya tobat dia, gak mau ngulangi lagi. Padahal pilihannya boleh milih. Jadi kadang-kadang ulama itu ada pemikiran beda dengan kita. Kadang-kadang nggak sefaham. Loh, kan harus lembut dakwah itu, harus ini. Kalau dia kasar, dia punya pertimbangan lain. Yang nggak bisa kita samakan dengan pemikiran kita. Ini dikit-dikit, oh itu ngawur, bukan cara Nabi. Kamu tahu dari mana? Bukan cara Nabi. Emang hidup di zaman Nabi? Kalau kamu dengar 1-2 hadis, masih banyak ratusan hadis yang lainnya. Caranya Nabi berdakwah. Ya. Bukan caranya seperti yang kita fahami aja, bukan. Makanya kata beliau, Sohibul Rotib ini, cara yang ketiga ini enggak semuanya orang mampu Pak. Orang tertentu aja yang memang berani, yang sudah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pernah dikisahkan, ya, Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Cicitnya Nabi Muhammad, Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far ini Pak, pernah di zaman Khalifah Mansur, dia pernah ketemu Khalifah Mansur. Ya. Khalifah Mansur ini diganggu dengan lalat. Diusir datang lagi, sampai sumpek ini ya khalifah ini. Sudah diusir, tetap datang, ya namanya lalat. Lalat Anda usir gini datang lagi, Anda usir datang. Ini yang didatangi hidungnya khalifah ini. Sudah diginin datang lagi, diusir datang lagi. Memang kalau musim lalat di Timur Tengah ngeri Pak, ngeri. Nyamuknya itu bukan nyamuk kecil lagi, nyamuk yang besar-besar itu, apa kayak agas ya, apa namanya? Nyamuk yang yang ditambak itu. Apa itu namanya? Ya agas ya, yang besar-besar. Itu kalau di Timur Tengah, walaupun Anda pukul-pukul, tetap nyamuknya nggak tobat. Anda didatangi berkali-kali, ratusan kali. Memang bandel. Lalatnya ini bandel. Saking jengkelnya Khalifah Mansur ini, akhirnya ketika melihat Imam Ja'far Shadiq, dia berkata, wahai Imam Ja'far, kenapa Allah menciptakan lalat ini? Ya karena dia diganggu. Ya ada yang berani ganggu raja Pak. Ya karena lalat gak ada akalnya. Ya kalau manusia gak mungkin berani. Ya saking jengkelnya dia bertanya kepada Imam Ja'far, wahai Ja'far, kenapa Allah menciptakan lalat? Apa fungsinya ini? Kata Imam Ja'far gak mengal pusing. Untuk menghinakan orang-orang yang sombong. Untuk menghinakan orang-orang yang sombong. Dia kan diganggu oleh lalat. Imam Ja'far Shadiq secara tidak langsung menyinggung dirinya. Maksudnya apa? Untuk
menguji atau mengganggu orang-orang yang sombong seperti kamu maksudnya. Ya. Apa fungsinya dia menanyakan, apa fungsinya Allah Ta'ala menciptakan lalat? Ada apa berkata seperti itu? Bukan kehendaknya dia, bukan urusannya dia, itu urusan Allah Ta'ala. Berarti dia menyatakan kesombongan dirinya. Ya. Gara-gara mungkin karena raja dihormati, diganggu dengan lalat, dia marah. Ya. Tapi Raja Mansur ini, Khalifah ini nggak berani berkata-kata lain. Langsung jalan dia, meninggalkan Imam Ja'far. Padahal dia raja, Pak. Sebenarnya berani. Cuma karena memang orang yang seperti Imam Ja'far ini wibawanya tinggi. Jadi kadang-kadang orang nggak berani, walaupun dia raja. Lihat orang aja nggak berani dia. Nggak berani, Pak. Segan, karena orang yang seperti ini segan. Karena memang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Imam Musa Al-Kadhim, ya, Imam Musa Al-Kadhim, itu ketika Imam Musa ini cucunya Imam Ja'far Shadiq. Ketika khalifah pada waktu itu ketika tawaf, itu dikawal oleh polisi, Pak. Dikawal oleh polisi, semua orang suruh berhenti. Untuk gak boleh tawaf. Kasih jalan, bahasanya kasih jalan, khalifah lagi tawaf. Subhanallah ketika khalifah ini sudah selesai tawaf, sholat sunat tawaf, datang Imam Musa Kadhim ini. Nggak pakai disuruh, Pak. Orang-orang tahu ketika Imam Musa ini tawaf, ngilang semuanya orang-orang, nggak berani tawaf. Dibiarkan Imam Musa ini tawaf sendirian, nggak pakai dikawal. Nggak pakai dikawal. Raja ini bingung, loh siapa ini orang? Saya tawaf aja harus ngusir orang-orang ini kok. Harus dikawal dengan tentara, ini orang nggak pakai dikawal, langsung semua orang paham. Ditanya siapa itu orang? Itu Musa Al-Kadhim. Cicitnya Nabi Muhammad SAW. Ya, langsung sadar. Ini khalifah, nggak salah. Memang wibawanya beda. Ya. Jangankan raja, Pak, orang biasa aja takut kadang-kadang. Kalau sudah melihat orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda, kan memang dikasih cahaya oleh Allah Ta'ala. Apalagi maaf mereka, para ulama ini, mereka itu kadang-kadang sebelum berkata diamalkan dulu. Jadi nggak berani menasihati orang lain kecuali sudah melakukan untuk dirinya sendiri. Kalau kita kan enggak. Walaupun kita nggak melakukan, yang penting pokoknya ngasih nasihat. Ya, itu masih mending sebenarnya. Sebenarnya dituntut orang yang memberi nasihat untuk mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran, itu harus diamalkan terlebih dahulu oleh dirinya. Itu tuntutan memang. Tapi masih lebih utamalah orang yang masih mengajak orang berbuat baik, mencegah mungkar walaupun dia nggak mengamalkan, daripada orang yang tahu hukum dia nggak mengamalkan dan tidak mengajak orang. Ini lebih parah lagi nih. Ya, lebih parah. Jadi kalau Anda tahu hukum masih bisa nasihati orang, itu masih lebih mending. Ya, daripada Anda tahu hukum nggak mau nasihati orang, nggak mau ngamalkan. Ya, tapi lebih utama lagi kalau bisa diamalkan dan diberitahu kepada orang lain. Ini lebih afdol. Ya. Tapi kalau nggak bisa, ya pakai cara-cara yang lembut-lembut saja. Ya, pakai cara yang lembut, nasihatnya yang lembut, ya, supaya lebih diterima orang. Ya, apalagi kalau wajah kita nggak ada sangarnya sama sekali, Pak. Ya, wajahnya nggak ada wajah-wajah sangar, tambah nggak ditakuti orang, pakai cara yang lembut aja sudah. Ya. Pakai cara yang lembut, ya, yang sopan, cara yang hikmah sehingga orang itu bisa masuk dengan caranya itu. Ya. Abu Hurairah, ya, pernah kan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia dalam waktu beberapa tahun, itu ada sebagian kecil sahabat yang dulunya senang hadir pengajian, ini nggak hadir pengajian, sibuk kerja terus. Akhirnya sampai Abu Hurairah berteriak melihat sahabat ini, merasa kasihan dia. Akhirnya berteriak, wahai sahabat Nabi, sungguh rugi kalian. Ya, warisan Nabi Muhammad sedang dibagi di Masjid Nabawi, Anda sibuk dengan urusan dunia. Sungguh rugi kalian. Ya, kata Abu Hurairah. Wah, dengar warisan langsung tutup toko semuanya sahabat ini. Tutup toko karena mereka menganggap warisan dohir. Kopiahnya Nabi, bagi-bagi sarungnya Nabi, mungkin gamisnya Nabi, jubahnya Nabi. Kalau dijual kan lumayan harganya.
Ya, Maradona aja Pak, Pele pakaiannya dijual 25 miliar. Padahal bau keringet itu. Pakaian yang belum dicuci dilelang. Apalagi pakaian Nabi yang penuh dengan keberkahan. Ratusan miliar, triliunan bakal dibeli orang Pak. Bakal dibeli orang pakaian Nabi. Barokahnya luar biasa. Sahabat Nabi aja Khalid bin Walid ketika perang imamahnya ini jatuh Pak. Ketika jatuh imamahnya nggak melanjutkan perang dia, nyari kopiannya dulu, imamahnya dulu. Setelah dapat baru dipakai. Sahabat yang lainnya geleng-geleng. Ini perang loh, nyari kopiah. Nanti kalau setelah selesai perang baru dicari. Ini enggak, dicari dulu oleh Khalid bin Walid. Ditanya, kenapa kamu ini? Karena di dalam imamahku ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah setelah aku menyimpan rambutnya Nabi di kopiahku itu, aku selalu dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memimpin perang, nggak pernah kalah. Barokahnya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, berkat barokahnya rambutnya Nabi, Khalid bin Walid menang terus kalau perang. Barokahnya Nabi, sahabat berpikirnya seperti itu. Lumayan kalau dapat jubahnya Nabi, pakaiannya Nabi. Pokoknya yang sudah menempel dari Nabi ini barokah Pak, nggak ada yang barokah. Nggak ada yang nggak barokah, semuanya barokah. Sampai pernah dikisahkan, ada seorang yang kaya raya Pak. Kebetulan orang yang kaya raya itu punya 3 helai rambut Nabi Muhammad SAW. Ketika meninggal ini orang kaya ini, anaknya ada 2, kakak beradik bagi warisan. Kata kakaknya, wahai adik kita bagi warisan ya. Separuh harta ayah untuk aku, separuh untukmu. Ini 1 rambut untukmu, 1 rambut untukku. Yang 1 ini kita potong 2 aja, kita bagi 2. Si adik ini subhanallah memang ahli ibadah dan suka sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Kata si adik, wahai kakak, ini rambut Nabi sayang. Ya, kalau dipotong jadi 2 saya nggak setuju. Ya, nggak setuju. Wah, kata kakaknya lumayan ini berarti dia tertarik dengan rambutnya Nabi. Ya sudah, gini aja, ini rambutnya 3-3-nya kamu ambil semuanya, tapi hartanya saya ambil semuanya. Saya ambil semuanya. Akhirnya adiknya berpikir sejenak, akhirnya diterima. Ya sudah, saya cukup ngambil warisan dari ayah 3 rambut, lain Nabi Muhammad SAW, semua harta ayah kamu ambil. Subhanallah, kakaknya hancur Pak. Gak lama hancur, uangnya habis. Si adik ini berkat sholawat, tiap pagi dicium rambutnya Nabi ini sholawat, tambah naik, rezekinya tambah naik, jadi kaya raya. Yang aslinya gak punya apa-apa, jadi kaya raya ini si adik. Sampai akhirnya kakaknya pun numpang kepada adiknya tersebut. Yang dulunya hartanya kaya, warisannya mungkin ratusan miliar, habis malah adiknya yang jadi kaya raya. Berkat apa? Berkat barokah rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat berpikir seperti itu, langsung mereka berbondong-bondong ya, ke Masjid Nabawi. Sampai Masjid Nabawi nggak ada bagi-bagi warisan. Akhirnya datang ke rumah Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kamu mengatakan di rumah Nabi ada bagi-bagi warisan. Kami masuk rumah Nabi nggak ada bagi-bagi warisan. Kata Abu Hurairah, kamu masuk masjid, apa yang kamu lihat? Kami melihat sekelompok orang bersolat. Apalagi kami melihat sekelompok orang baca Quran. Apalagi kami lihat sekelompok orang belajar ilmu agama. Itu warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, nahnul anbiya la nuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathu ilma. Kami para nabi tidak pernah mewariskan harta, dirham dan dinar, tapi kami para nabi mewariskan ilmu yang bermanfaat buat kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Itu warisan Nabi. Ya. Makanya jangan dianggap remeh. Hadirnya kita di majelis ilmu ini warisan Nabi. Kalau Anda betul-betul megang warisan Nabi, dijamin barokah hidup kita dunia akhirat. Ya. Nah, apalagi hujan-hujan kita tetap berangkat double Pak pahalanya Pak. Kalau saya dari tadi juga nunggu di rumah aja. Nggak keluar sama sekali. Kalau Anda ini hujan-hujanan tetap datang. Ya. Ini barokahnya double daripada biasanya. Orang kalau semakin susah rintangannya, pahalanya semakin tinggi. Ya gampang Pak. Ya. Sampai pernah dikisahkan ada orang berangkat ke masjid, sebelum subuh dia berangkat ke masjid seorang pemuda. Nggak taunya di tengah jalan dia jatuh kena lumpur. Akhirnya pulang lagi dia. Ganti pakaian lagi Pak, dibersihkan. Berangkat lagi ke masjid. Sampai di tengah jalan jatuh lagi ke lumpur. Balik ini pemuda ganti pakai lagi baru berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Ketiga kalinya ketika keluar dari rumahnya
langsung ada orang tua sambil bawa lampu nuntun pemuda tersebut. Ayo, wahai anak, saya tuntun kamu ke masjid supaya tidak jatuh lagi ke lumpur. Pemuda ini bingung, kok tahu ini orang. Dituntun Pak, jangan sampai jatuh. Sampai masjid, orang tua ini mau pulang. Pemuda ini bingung doh. Wahai orang tua, kamu yang menuntun saya menuju ke masjid. Ayo sholat ke masjid. Kata orang tua tersebut, enggak, kamu saja yang sholat. Saya enggak sholat. Duh, jangan, kamu yang nuntun, kamu yang ngajak ke masjid kok. Yang ngasih pencahayaan supaya enggak jatuh ke lumpur, kok kamu malah enggak sholat. Kata orang tersebut, saya ini setan sebenarnya. Kamu tadi pertama kali jatuh ke lumpur, saya yang dorong. Dengan harapan supaya kamu enggak jadi berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi kamu tetap berangkat, ganti pakaian. Ketika kamu ganti pakaian, berangkat lagi, seluruh dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Kedua kalinya aku jatuhkan lagi kamu ke lumpur. Dengan harapan supaya kamu enggak jadi berangkat ke masjid. Enggak taunya kamu tetap pulang ke rumah, ganti pakaian yang baru lagi. Ketika ganti pakaian yang baru, kamu berangkat ke masjid, ya, maka seluruh dosa keluargamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan ketiga kalinya, kamu tidak saya jatuhkan. Kenapa? Takut kalau saya jatuhkan ke lumpur, akhirnya kamu balik lagi ke rumah, ganti pakaian, berangkat ke masjid, satu kampung dosanya bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, gara-gara kamu ini. Makanya kamu saya tuntun ke masjid, supaya kamu nggak jatuh. Nanti kalau kembali lagi satu kampung diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan heran kalau setan nuntun kita ke masjid. Kenapa? Ada sebab yang lebih berbahaya kalau nggak dituntun. Ya. Ini hujan-hujan masih berangkat untuk cari warisan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, syukur. Ya. Mudah-mudahan dikasih barokah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat kita semuanya dikabulkan, iman dan takwa kita diperkuat oleh Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahu ta'ala anhu babul tayammum. At-tayammum al-lughatan al-ghusdu wa syar'an isalut turab ilal wajhi wal yadain min ayyimakan biniyatin makhsusah. Tayammum secara bahasa adanya adalah tujuan. Adapun secara syariat yaitu menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dari berbagai macam tempat apapun dengan niat yang tertentu. Ya, itu namanya tayammum, yaitu menyampaikan debu, hubar, ya, tanah yang berdebu atau debu. Ya, bukan tanah sembarangan ya. Debu, kalau tembok, ya kaca, Anda lihat kalau enggak berapa hari kan ada debunya. Nah itu yang dibuat tayammum. Ya, itu yang dibuat tayammum, bukan pasir ya. Ya, bukan pasir apa itu yang dibuat bangunan itu bukan. Itu bukan debu. Ya, atau kapur. Ya, dibuat untuk tayammum. Ya, bisa gosong wajah Anda panas, kapur dibuat tayammum. Ya, debu. Ya. Yaitu menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dari debu manapun dengan niat yang tertentu. Ya, jadi kalau tayammum itu cuma membasuh wajah dan tangan sampai UN ini loh, sampai pergelangan tangan. Bukan sampai siku-siku. Kalau wudhu sampai siku-siku. Tapi kalau tayammum cukup sampai pergelangan tangan. Jadi kalau tayammum nggak usah rambut, nggak usah kaki. Tayammum itu cukup wajah dan kedua tangan sampai pergelangan tangan. Itu namanya tayammum. Hukumnya tayammum, yang pertama hukumnya wajib. Kapan? Yaitu jika dia menggunakan air takut hancur, takut mati. Maka wajib hukumnya tayammum. Ya, kalau takut hancur, takut mati umpamanya, takut tambah parah. Ya, maka boleh dengan tayammum. Bahkan hukumnya wajib. Atau tidak menemukan air, sudah cari keliling nggak menemukan air. Ya, kayak di Timur Tengah itu kan susah. Padang pasir nggak menemukan air, tayammum silahkan nggak ada masalah. Boleh. Ya, hukumnya wajib. Jangan nggak ada alasan.
waduh nggak ada air, saya nggak sholat, libur dulu, nggak ada alasan. Tetap tayamum. Hukumnya wajib. Ya. Jadi yang pertama hukumnya wajib, jika dia sakit menggunakan air maka bisa hancur, bisa celaka, bisa meninggal dunia atau tambah parah, maka hukumnya wajib menggunakan debu atau tayamum. Atau jika sudah keliling cari tempat nggak ada air, maka hukumnya wajib menggunakan bertayamum pakai debu. Kemudian yang kedua hukumnya mubah. Yang kedua hukumnya mubah. Kapan mubah? Mubah ini boleh dikerjakan, boleh tidak. Dan tidak dapat apa? Tidak apa-apa. Yaitu ketika seseorang mampu untuk berwudu menggunakan air, tetapi harganya dijual airnya itu dengan harga melebihi dari harga pasaran. Ya, ini biasanya di Timur Tengah ini Pak. Ya zaman dulu itu sahabat kan susah cari air. Harus beli dari sumur, ya mungkin harganya biasanya 1 ember, 1 dirham, ini dijual 5 dirham, 10 dirham. Harganya melebihi harga umum. Akhirnya dia nggak jadi beli. Yang biasanya beli dia nggak jadi beli, makanya cuma tayamum boleh. Ini hukumnya mubah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah karena harganya dijual dengan harga yang tidak normal. Tapi kalau di Indonesia nggak ada Pak. Ya Anda PDAM habis ke sungai sana loncat. Ya, nggak ada. Kalau di Indonesia ini insya Allah nggak ada. Ya kecuali kalau di tengah hutan belantara susah nggak ada air, itu masih masuk akal. Tapi kalau di mana-mana kalau masih ada sungai umpamanya, tetap dicari walaupun jaraknya berapa ratus meter itu harus dicari dulu. Ada syaratnya. Nanti di pertemuan yang akan datang akan kita bahas itu syarat-syarat diperbolehkan tayamum itu, cari airnya jaraknya itu berapa. Bukan sembarangan langsung pakai tayamum, ada syaratnya juga. Kemudian mubah juga hukumnya, yaitu jika dia tidak ada air di awal waktu dan dia yakin air adanya itu di akhir waktu. Ya contoh umpamanya, ya di ini nggak ada air memang ya, nggak ada air di tempat kita. Akan datang ini air kawan kita sedang beli air dari Labanan umpamanya. Ya. Tapi nanti datangnya ini sekitar 3:30. Akhirnya hampir masuk waktu asar. Ya. Anda yakin ada air, ya. Tapi airnya itu di akhir waktu. Kalau sampai dikerjakan di akhir waktu, takut waktu sholatnya ini keluar, maka Anda boleh untuk tayamum sholat. Jangan nunggu air tersebut. Ya. Karena ditakutnya keluar waktu. Jadi hukumnya mubah ada 2, ya, yaitu ada air tapi harganya mahal, dia tidak mampu untuk membeli karena harganya di atas pasaran. Atau yakin pada waktu dia mau sholat nggak ada air, tapi yakin airnya mau datang, tapi datangnya di akhir waktu. Akhirnya dia diperbolehkan, hukumnya mubah untuk tayamum. Kemudian hukumnya makruh untuk tayamum. Yaitu apa? I'adatul tayamum. Hukumnya makruh, mengulangi tayamum. Jadi sudah tayamum buat duhur, belum batal, ya. Diulangi lagi tayamumnya untuk sholat asar. Ini hukumnya makruh. Ya, kalau belum batal nggak usah pakai tayamum lagi. Tapi kalau wudhu sunnah. Anda sholat duhur, wudhu belum batal sampai asar, itu disunahkan wudhu lagi. Kalau wudhu, namanya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu, hukumnya sunnah. Anda sholat maghrib, belum batal wudhunya, ketika sholat isya, wudhu lagi, sunnah hukumnya. Tapi niatnya tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Kalau batal kan niatnya rof'il hadasil ashor. Saya niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Tapi kalau wudhu lagi saya niat wudhu untuk memperbaharui wudhu. Ya, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau tayamum jangan. Tayamum makruh. Kalau Anda masih punya wudhu dari tayamum di waktu maghrib, kemudian masuk isya, jangan tayamum lagi kalau belum batal. Langsung aja sholat. Ya. Kemudian hukumnya haram, tayamum. Yaitu apa? Dengan menggunakan debu tanpa izin punya orang lain. Ya. Lewat rumahnya orang, ada debunya orang langsung diambil untuk tayamum. Haram hukumnya, izin dulu sama tuan rumahnya.
Ya, lagian tuan rumahnya nggak mungkin keberatan, masa debu aja diambil keberatan. Ya bongol ini orang tuan rumahnya ini. Oh, cuma debu, mesti kan sekalian aja Pak, sekalian satu kaca aja diambil debunya. Ya, bawa yang lainnya nggak apa-apa. Karena enak dia bersihkan, nggak pakai bersihkan lagi itu tuan rumahnya. Kenapa debunya sudah diambil untuk tayamum. Ya, jadi kalau tayamum pakai debu yang orang lain miliki nggak pakai izin maka hukumnya haram, tidak boleh. Ya, hukumnya haram. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi haram tapi sah, tayamumnya sah. Yang kedua haram dan tidak sah tayamumnya. Kalau sudah tidak sah nggak bisa dipakai sholat. Kalau yang tadi nyuri itu masih bisa dipakai sholat, cuma nyurinya itu yang haram. Ya nggak izinnya itu yang haram. Kalau ini haram sudah dan tidak sah tayamumnya dan sholatnya juga tidak sah, bisa dikatakan tidak sah. Yaitu siapa? Yaitu orang yang tayamum jika ada air tanpa sebab dia tayamum. Padahal ada air, dia nggak sakit nggak apa, langsung tayamum. Ini haram hukumnya, nggak boleh dia. Tayamumnya haram, ibadahnya juga tidak sah. Ya. Oleh karena itu tayamum itu ada sebab, ada udzur, tidak boleh asal mengamalkan. Ya, wallahu alam. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Yang saya tanyakan masalah wudhu, Tahara masalah wudhu di kran. Di masjid-masjid itu sering kita lihat orang wudhu itu yang pertama basuh muka dan lagi ini nadai di kran. Di kran itu yang apa itu bekas basuhan muka ini netes lagi ke campur air yang kita tada dari keran tuh. Biasanya kan ini. Nah itu bagaimana, apakah termasuk tergolong air mustakmal itu, Beb? Ya. Mungkin gitu aja, Beb. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang dinamakan mustakmal itu kalau Anda wudhunya di air di bawah 2 kula kemudian ngambilnya dengan tangan, niat iktiraf. Itu yang nggak boleh. Nah, itu kalau niat iktiraf, air di bawah 2 kula, di bawah 200 liter, Anda wudhunya kan ada wudhu yang langsung nggak pakai keran di masjid-masjid itu. Tapi itu kalau di masjid itu pasti lebih dari 2 kula. Itu kalau langsung diambil wudhu seperti ini nggak apa-apa. Ketika jatuh itu bukan mustakmal karena airnya lebih dari 2 kula. Yang nggak boleh itu kalau airnya di bawah 2 kula. Pakai ember kecil yang isinya 100 liter. Kemudian Anda pakai wudhu, pakai tangan bukan pakai gayung. Nah ketika Anda gunakan nawaitu rafi'il hadasil asori lillahi ta'ala, tetesannya jatuh ke bawah. Nah itu namanya air mustakmal. Kalau pakai keran nggak ada masalah, ya karena dia airnya mengalir. Ya. Jadi kalau pakai tangan yang nggak boleh. Kalau pakai gayung, Beb, wudhu, kemudian cipratannya netes lagi ke ember, nggak apa-apa karena dia pakai gayung. Jadi yang dinamakan mustakmal itu pakai gayungan tangan di air yang di bawah 2 kula. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau lebih dari 2 kula, pakai tangan nggak ada masalah. Walaupun cipratannya ke dalam air ya atau pakai keran, jadi nggak ada masalah itu ya. Yang nggak boleh itu di bawah 200 liter kemudian airnya diam dan mengambilnya pakai tangan, itu yang tidak diperbolehkan. Ada lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, tadi yang sampean ini kan sunnahnya Nabi, warisan Nabi yang dohir. Nah sekarang aku mau nanya yang sunnah Nabi yang dohir yang bila mana kita amalkan
bisa membuat kita dicintai Allah dan mempercepat kita kepada ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi. Ya. Baik dari perkataan, perbuatan maupun ikrornya itu namanya sunnah. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi itu semuanya sunnah namanya. Ya. Dalilnya keluarnya hadis. Atau perbuatan Nabi itu juga namanya sunnah. Ya, jadi apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, baik perkataan, perbuatan, ya, tingkah lakunya, ya, dan juga apa yang didiamkan oleh Nabi itu namanya sunnah. Berarti diperbolehkan bahasanya itu namanya sunnah. Ya. Nah sunnah ini macam-macam sebenarnya. Intinya kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu dengan sesuatu yang wajib terlebih dahulu. Ya, yang wajib dulu. Kalau sudah yang wajib baru ditambah dengan sunnah. Jangan yang wajib ditinggalkan, kemudian yang sunnah dikerjakan. Karena kadang-kadang ada orang yang salah paham. Ya, saya kasih contoh ya. Orang bekerja dia dikerja di kantor, digaji oleh perusahaan, digaji oleh pemerintah. Bekerja hukumnya wajib. Karena dia cari rezeki halal dan digaji oleh perusahaan, digaji oleh pemerintah. Di waktu dia bekerja, dia mengamalkan sunnah. Baca Quran, padahal ada kerjaan, baca Quran. Di tengah pekerjaannya sholawatan. Ada orang datang mau tantangan, Pak ada ini, ada urusan, sebentar saya masih ibadah. Padahal yang dikerjakan ini sunnah. Ya dzikir bahasanya. Ya baca Quran, ini namanya salah ini. Dia bekerja hukumnya wajib, kemudian di tengah bekerja dia digaji oleh pemerintah, digaji oleh perusahaannya, nggak taunya di tengah-tengah pekerjaannya diabaikan bahasanya, kemudian dia melakukan sunnah. Ini ngawur, nggak boleh ini. Kecuali kalau waktu santai, memang nggak ada kerjaan, silahkan Anda ibadah nggak apa-apa di kantor. Tapi kalau tengah-tengah pekerjaan lagi sibuk bahasanya, nggak boleh Anda ibadah. Ini kadang-kadang orang nggak paham. Jadi mengerjakan sunnah yang wajibnya malah ditinggalkan. Jadi yang pertama kalau ingin supaya kita dekat dengan Allah Ta'ala itu wajibnya dulu kerjakan. Dan wajib ini banyak. Kita harus belajar yang wajib-wajib dulu daripada yang sunnah. Ya. Contoh Anda sholat hukumnya wajib. Tapi belajar syariat yang berkaitan dengan ibadah sholat juga wajib. Anda kalau sholat nggak tahu rukunnya sholat, percuma, buat apa sholatnya? Anda sholat nggak tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Wudhu hukumnya wajib, karena salah satu syarat untuk sholat harus suci. Dari hadas kecil dan hadas besar. Dan cara mengangkat hadas kecil adalah dengan cara wudhu. Anda harus tahu rukun-rukunnya wudhu. Batas-batasannya wajah apa, tangan apa, rambut apa, kaki apa, itu Anda harus tahu. Kalau Anda nggak tahu ya buat apa? Kebanyakan wudhunya pasti salah. Kalau sudah salah sholatnya bakal salah. Jadi Anda pelajari dulu ya, masalah yang wajib-wajib ini. Sholat hukumnya wajib, belajar yang berkaitan dengan sholat juga wajib. Kayak istinja, itu wajib caranya. Anda harus tahu cara istinja yang betul seperti apa. Ya. Seperti apa caranya membersihkan kotoran di dubur, di kemaluan depan. Itu harus tahu caranya. Nah kalau Anda sudah tahu hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib, baru Anda amalkan sunnah, belajar cara-cara sunnah. Karena Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa seorang hamba yang melakukan ibadah wajib kepada aku, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintai orang tersebut. Dan setiap pandangannya orang itu pandanganku akan menjadi pandangan orang tersebut. Setiap pendengaranku akan menjadi pendengaran orang tersebut. Bahasanya apa? Ini bahasa, kalau bahasa gampangnya Pak, itu wali Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah ibadahnya yang wajib dikerjakan semuanya, ditambah dengan sunnah, insya Allah jadi wali ini orang. Ya, dia akan dikasih kelebihan khusus oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dia melihat dengan pandangan Allah. Dia mendengar dengan pendengaran Allah Ta'ala. Nah, ini derajat yang sudah diberikan kepada orang-orang yang sudah sampai makrifah kepada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya nggak gampang mau sampai makrifah kepada Allah itu tidak mudah yang kita bayangkan. Ya, apalagi sekarang ada pengajian makrifah. Ya, ayo yang ingin sampai sama Allah Ta'ala hadir pengajian sini. Ya,
Nanti kalau sudah hadir berapa ke pengajilannya, kamu sudah ma'rifah, nggak perlu dengan sholat. Cukup sudah kamu insya Allah masuk surga. Yang penting kenal dengan Allah Ta'ala. Ini model apa ini, pengajian apa ini? Ya. Ma'rifah apa ini? Rasulullah aja yang sudah dijamin masuk surga, sholat kakinya sampai bengkak kok. Sahabat Nabi, mana ada yang ma'rifah meninggalkan sholat? Ulama, Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, mana yang meninggalkan sholat? Ceritanya, Anda cari. Nggak ada Pak yang meninggalkan sholat Pak. Kalau ada orang mengatakan ma'rifah, belajar sampai kepada Allah Ta'ala, cahaya Allah, nur Nabi Muhammad, kemudian sampai melanggar perintah Allah, itu ma'rifah setan namanya. Yaitu ma'rifah setan. Aulia ini ada dua Pak, aulia Allah sama aulia setan. Kalau aulia Allah itu selalu berjalan di jalan koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau aulia setan ini biasanya mengajak orang melanggar koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan Anda nggak usah kaget kalau ada pengajian ma'rifah, orangnya bisa terbang. Nggak usah kaget Pak, itu memang bantuan setan. Supaya Anda tertarik, oh ini wali. Dia nggak usah sholat karena memang sudah sampai sama Allah Ta'ala. Nggak ada wali setan. Ya, jangan percaya Anda dengan orang yang suka melanggar syariat Allah Ta'ala. Ya. Jadi artinya bahasanya tidak mudah. Ya. Kita jangan bahasanya lebih baik mengerjakan yang wajib-wajib dulu. Anda pelajari hal-hal yang wajib supaya ibadahnya bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian baru Anda tambah dengan sunnah. Ya. Itu yang penting. Kalau Anda sudah wajibnya bagus, sunnahnya bagus, insya Allah jadi kekasihnya Allah Ta'ala. Bakal menjadi orang yang sampai kepada Allah Ta'ala. Dan itu butuh proses, tidak mudah. Kita ngerjakan yang wajib itu sudah syukur, alhamdulillah. Ya. Walaupun bahasanya apa ya, kalau dibilang bodoh itu untung-untungan lah, nggak bodoh-bodoh banget lah. Ya. Masih untung-untungan nggak bodoh-bodoh banget kita ini bahasanya. Loh, kita kalau mau kita bandingkan dengan ulama-ulama dulu nggak ada artinya Pak kita ini Pak. Bagikan sumur sama langit sudah. Bukan bagikan bumi langit, sumur sama langit. Kita nggak ada apa-apanya. Ya. Ibadahnya kita ini nggak ada apa-apa. Ibadahnya sudah sedikit, banyak maksiatnya. Kadang-kadang sholatnya nggak ikhlas, banyak sombongnya, pengen dipuji orang. Kalau mereka para ulia, ibadahnya banyak, 24 jam ibadah terus. Dan subhanallah nggak ada sombongnya, nggak ada riaknya, semuanya ikhlas. Pantas kalau mereka jadi ma'rifah kepada Allah Ta'ala, kenal dengan Allah Ta'ala. Ya. Jadi bahasanya itu tidak mudah. Pokoknya yang penting Anda belajar ilmu agama, Anda terapkan setiap Anda yang dengarkan ilmu itu, baik sunnah maupun wajib. Tapi intinya yang wajib yang Anda pelajari terlebih dahulu, kalau ada sunnah yang Anda dengar, amalkan. Ya, yang penting pokoknya yang wajib-wajib terlebih dahulu diutamakan, baru ditambah dengan sunnah. Kalau cuma sunnah aja wajibnya nggak karuan, maka tidak bisa mendukung kita menjadi orang yang ma'rifah sampai kepada Allah Ta'ala. Jenjangnya itu memang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan berkenaan dengan amar ma'ruf tadi, Bib. Jadi apabila ada seorang anak kecil, Bib, yang mengingatkan kakaknya atau orang tuanya untuk melaksanakan sholat, apakah anak ini juga termasuk melakukan perbuatan amar ma'ruf? Yang pertama, Bib. Yang kedua juga ingin kami tanyakan, apabila ada seorang suami atau seorang istri yang melakukan perbuatan perselingkuhan, Bib, tetapi dikarenakan perselingkuhannya ini dikarenakan yang bersangkutan kena ilmu pelet, Bib. Apakah perbuatannya ini termasuk perbuatan dosa atau bagaimana, Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama, anak kecil ya melakukan atau menasehati kakaknya atau orang tuanya supaya melakukan sholat. Itu termasuk perbuatan positif dan akan menghasilkan pahala. Yang mendapatkan siapa? Kedua orang tuanya. Jadi kalau anak kecil yang belum balik, itu kalau dia melakukan ibadah maka setornya kepada orang tuanya. Ya, jadi bagus. Ya, kalau bisa punya anak seperti itu yang mengingatkan kita bahasanya. Ya, jangan dibilang sok-sok. Ya, akhirnya dia nanti mau mengingatkan, akhirnya nggak berani. Ya,
nggak berani. Jadi nggak ada masalah, itu termasuk amar ma'ruf. Pokoknya amar ma'ruf ini mengajak orang berbuat baik. Kalau mengajak orang sholat, melakukan sholat, berarti yang nama amar ma'ruf. Nahi mungkar, mencegah orang untuk berbuat mungkar, maksiat, itu namanya nahi mungkar bahasanya. Ya, pokoknya apa-apa yang dilakukan oleh anak yang belum balik, maka itu setor pahalanya kembali kepada kedua orang tuanya. Ya, bagaimana kalau ada orang maaf selingkuh? Ya, tapi Anda harus paham dulu ya. Selingkuh itu bahasanya kumpul kebo, yaitu orang yang berhubungan yang bukan muhrim tanpa didasari ikatan pernikahan. Itu namanya selingkuh. Kalau sudah menikah lagi, ya, walaupun maaf mungkin nikah siri, itu namanya bukan selingkuh, bukan kumpul kebo. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Istri marah umpamanya, ya, tapi jangan dinamakan itu selingkuh. Kalau selingkuh itu hubungan yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu tidak ada hubungan pernikahan. Kalau namanya sudah menikah, itu namanya ya sah. Ya, jangan dinamakan selingkuh. Ya, jangan dinamakan selingkuh. Ya, berarti memang ya maaf kalau ada orang berbuat seperti itu ya dikoreksi aja. Mungkin karena apa, memang suaminya yang gatel, apa yang istrinya yang salah. Ya, jangan saling menyalahkan bahasan. Jadi Anda harus paham dulu ya antara selingkuh dengan tidak. Jangan nanti orang sudah kawin lagi dinamakan selingkuh. Beda ya. Intinya di sana. Bagaimana kalau ada orang maaf ya diganggu orang. Ya, bahasanya dipelet. Dilihat dulu kalau memang betul-betul dia diganggu orang, itu nggak ada masalah. Ya. Dia berubah akalnya sampai senang dengan orang lain, itu nggak ada masalah. Ya. Dan memang betul-betul berubah loh ya akalnya loh ya. Tapi kalau memang dasarnya ini laki memang gatel, ya alasan diganggu disantet orang, ya padahal tidak merubah akalnya sama sekali, ya ini alasannya dia aja mengada-ngada namanya. Ya. Orang diganggu itu kelihatan Pak, dengan orang yang tidak diganggu itu kelihatan. Kalau dia diganggu sebentar-sebentar saja kayak kangen-kangen, ya umpamanya, ya itu namanya maaf, mungkin bukan diganggu, memang kita senang dengan orang tersebut. Saya kok kepikiran terus ya, kelihatannya saya ini dipelet sama orang tersebut. Gak ada, memang kamu yang gatel. Ya. Alasannya itu ada-ada aja, seakan-akan dia ini diganggu dipelet. Itu kalau memang betul-betul diganggu, dia nggak ingat sama sekali dengan keluarganya Pak. Nggak ingat sama sekali dengan istrinya. Ini gangguan yang betul-betul besar memang. Kalau seperti ini sampai kehilangan akal sadarnya, nah itu nggak ada masalah. Cuma kalau ganggunya setengah-setengah, mungkin ilmunya maaf yang melet ini yang ganggu kurang kuat, ya dia cuma setengah-setengah aja. Mungkin efeknya cuma 1 jam, nanti 23 jam itu sadar. Ya, tapi tambah lama tambah senang sama orang yang melet dia ini. Ya berarti ya dia sendiri masih ada usaha. Mestinya dia sadar itu dalam waktu sadar dia harus berubah. Bagaimana caranya untuk menjauhi orang tersebut. Ini bahaya ini. Orang ini saya sering kepikiran mimpi ketemu orang ini. Ini berarti orang nggak benar ganggu saya. Harus berusaha dia untuk ikhtiar, zikir, doa segala macam. Mungkin datang kepada ulama atau kepada orang soleh minta doanya supaya dijauhkan. Harus ada usaha dari diri sendiri. Kalau nggak ada usaha dari diri sendiri, ya kirim salam ini namanya. Ya. Ini bukannya dipelet, dia sendiri yang merasa dipelet. Mumpung ada alasan untuk selingkuh atau kawin lagi ini bahasanya ini. Ya. Jadi dilihat kalau memang sampai akalnya berubah, dia nggak ingat dengan istrinya, tapi jangan pura-pura nggak ingat loh ya. Nanti gara katanya Habib yang penting nggak ingat, pura-pura nggak ingat. Ya, orang tahu Pak, orang budu-buduan dengan orang yang nggak budu-buduan itu orang tahu. Ya, oh ini pura-pura ini. Oh ini memang betul diganggu. Itu kelihatan dari tingkah lakunya nggak bisa. Orang tidur dengan pura-pura tidur itu bisa ketahuan Pak. Ya. Ya maaf, polisi aja tahu kalau orang ini berbicara bohong sama jujur dari wajahnya, dari mulutnya, matanya itu polisi aja tahu, bisa membedakan. Ya. Apalagi mau pura-pura kena santet apa segala macam. Ya pasti orang tahu. Jadi diperbolehkan itu jika memang sudah betul-betul berubah akalnya secara normal. Tapi kalau setengah-setengah,
Ya nggak boleh. Dia harus berusaha untuk merubah dirinya. Kalau diganggu cuma sedikit-sedikit, kemudian sadar, harus berubah. Ketika sadar itu dia harus berusaha. Ya, bukan untuk dijadikan dalil untuk memperbolehkan dia supaya kawin lagi atau selingkuh. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian ada permintaan suratul Fatihah untuk kesembuhan ibu yang sedang sakit, yaitu Ibu Tarinah binti Sono di Kromo yang sedang sakit, dan juga anak Medina Kanzah binti Rahman, dan juga anak saya yang sedang sakit, Zainab dan Nafisa. Dan mungkin jika ada anak kita yang sakit, orang tua kita, keluarga kita, kawan-kawan kita yang sakit, ya, dan juga untuk saudari Nabilah binti Taufik Al-Jufri yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin. Ya Allahumma ishfi anta syafi wa afi antal muafi la syifaan ila syifauk, syifaan la yuhur sakuman wa alaman bisirin nabi wa ala nabi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian saya umumkan, ya, alhamdulillah Majelis Taklim Rotibul Haddad mendapat hibah tanah, ya. Alhamdulillah di AKP Sanipa samping gereja. Minggu kemarin orangnya datang dari Samarinda, ya, menghibahkan tanah tersebut, ukurannya 14 kali 80 meter. Alhamdulillah di tengah kota, di AKP Sanipa 2, samping gereja. Ya, jadi tengah sampingnya gereja persis. Jadi gereja itu tanah ada 2 kapling. Ya, yang satu kapling 14 kali 80 dihibahkan kepada kita, yang sampingnya punya iparnya. Sampingnya gudang, kemudian sampingnya lagi vihara. Ya, jadi pas sudah. Ya, ada vihara, ada majelis kita, ada gereja, di depannya ada pura, rumah pakai pura kecil Hindu. Ya, jadi ya cocok sudah itu. Tinggal Yahudinya aja belum ada itu. Ya, jika Yahudinya belum ada. Ya, insya Allah akan kita bangun madrasah. Tapi butuh waktu juga, tidak mudah. Ya, tapi alhamdulillah tanahnya sudah uruk, sudah ada batasnya, sudah bertembok, tinggal bangun aja bahasanya. Ya, 14 kali 80. Ya mungkin bertahap, mungkin bisa 2 tahun, mungkin bisa 3 tahun, mungkin bisa 4 tahun. Ya, karena hitung-hitungannya lumayan pembangunannya itu kurang lebih sekitar, kalau kemarin kita hitung sekitar hampir 3 sampai 4. Ya, hitungan pembangunannya. Karena kita bikin madrasah. Jadi madrasah itu bukan pondok. Ya, kalau pondok sudah ada tempatnya Gurudin, ya, itu sudah bangun pondok, di tempat lain juga ada pondok. Kalau saya lagi fokus untuk bangun madrasah saja. Madrasah itu belajar agama pulang pergi. Jadi untuk anak yang sekolah pagi, ya siang pulang, sore nanti jam 4 sampai jam 6 belajar agama. Nanti ada fikihnya, ada nahunya, ada hadisnya, ada bahasa Arabnya, campur-campur ada akhlaknya. Nanti pagi juga ada rencananya. Jadi yang sekolah siang mau taklim dulu paginya 2 jam boleh. Ya, kita buka. Ya, nanti pagi juga kita buka. Buat anak-anak maupun orang tua juga. Ya, buat anak-anak dan orang tua. Nanti kita tinggal sesuaikan jadwalnya aja. Jadi insya Allah mau kita bangun sekitar 6 lokal. Ya, 6 kelas. Kita bangun 6 kelas. Cuma yang dibangun dulu mungkin 3 kelas. Karena untuk permulaan. Nanti kalau sudah mereka istiqomah, naik kelas, baru kita bikin lagi 1 kelas. Ya, seperti itu. Kita mungkin rencananya ke depan 6 lokal kelasnya, tapi untuk pertama kali dibikin 3 lokal. Ya, ya, nah ini mohon doanya, ya, mohon doanya, mudah-mudahan dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang tidak langsung bertahap, karena ini saya masih ngurus yayasan dulu, setelah jadi baru nanti balik nama, setelah balik nama ke yayasan, baru nanti ada panitia pembangunan. Ya, dan pembangunannya juga bertahap, ya, tidak langsung, ya, ya, karena dananya juga lumayan. Cuma yang penting kita tawakal sama Allah Ta'ala, berusaha, doa, insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ya, pokoknya kalau niat untuk Allah Ta'ala itu gampang, Pak. Ya, Ustaz Zainuddin nggak ada niatan bikin majelis, jadi hampir jadi sudah. Ya, Guru Udin, Ahmad Syarifuddin, niatan ada punya majelis, dikasih gampang rezekinya oleh Allah Ta'ala. Hampir jadi bangunannya, ya, sudah dicor apa segala macam. Pokoknya kalau semuanya untuk Allah Ta'ala itu dikasih gampang. Ya, tapi Anda yang biasa membantu,
pembangunan di tempat lain jangan Anda kurangi. Tetap Anda bantu di sana. Kalau tempat biasa bantu guru udin, umpamanya 5 sak sebulan, jangan dikurangi. Ya, tetap aja 5 sak sana. Ya, nanti kita bisa cari donatur yang lainnya. Nanti kalau sudah selesai pembangunannya Anda oper nggak apa-apa. Ya, jadi jangan dikurangi. Yang ada ini sudah jangan dikurangi. Anda yang biasa bantu tempatnya Ustaz Zainuddin, bantu tempatnya Guru Udin, ya, Taufik Recep, mungkin tempat Agus Salim, ya Ustaz Agus Salim, terserah. Anda jangan dikurangi. Tetap aja Anda. Kecuali kalau ada kelebihan rezeki baru Anda oper, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk mengurangi jangan. Biar yang lainnya cepat selesai dulu. Ya, biar yang lainnya selesai dulu. Ya, nggak ada apa, alhamdulillah. Ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya dikasih gampang oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah ya hari Minggu kalau yang kosong waktunya kita mau bersih-bersih. Ya, insya Allah terserah Anda mau bawa gerobak apa terserah. Ya, cuma untuk bersih-bersih aja. Nggak banyak yang dibersihkan, paling nebang-nebang pohon sama meratakan tanah, sama fondasi batasannya itu mau dikeruk. Ya karena urukannya itu lebih tinggi 0,5 meter dari jalan. Jadi memang sudah tinggi, urukannya tinggi. Jadi nggak perlu diuruk, tinggal diratakan aja. Tinggal diratakan. Alhamdulillah. Ya nggak ada niatan, maksudnya saya memang alhamdulillah memang cari posisi di tengah kota. Karena saya mikirnya madrasah. Ya kalau madrasah di pelosok-pelosok, akhirnya agak repot orang mau datang. Ya alhamdulillah nggak ada niatan, nggak ada apa, malah orangnya datang ngasih. Ya kalau dihitung-hitung Pak, berapa miliar itu? Maaf. Di tengah kota. Ya. Di tengah kota 14 kali 80 itu. Ya. Berapa miliar kalau dihitung dengan uang. Alhamdulillah ada orang ngasih rezeki. Ya. Rezekinya Majelis Taklim Ratibul Haddad, bukan rezeki saya Pak. Ya kalau rezeki saya berarti milik saya itu. Ya maaf kalau saya meninggal kan pindah ke orang lain bahasanya. Dilanjutkan dengan yang lainnya. Ya rezekinya Majelis Taklim Ratibul Haddad. Ya alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau yang santai nanti hari Minggu bisa bantu-bantu pagi. Ya sekitar jam 8 atau jam 9. Jam 8 lah. Ya yang penting nggak hujan. Kalau hujan nggak usah. Ya kalau hujan batal, nggak usah nanti akhirnya nggak diumumkan hujan-hujan datang Anda nanti ya. Pokoknya kalau hujan batal. Ya, kalau hujan batal. Terserah Anda mau bawa apa, bawa cangkul kah, bawa apa, bawa gorengan, terserah semampunya Anda. Ya, jangan bawa cangkul semua makanannya nggak ada nanti. Ya. Tapi jangan bawa makanan semuanya nanti alatnya nggak ada. Bahasanya cuma bersih-bersih ringan aja. Mungkin banyak orang santainya, mungkin banyak duduk-duduknya daripada yang bersih-bersih. Kenapa diundang semuanya satu majelis? Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dikasih gampang oleh Allah Ta'ala. Ya. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على نظر أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات من الرواتي واغفر لوالدينا لودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين الرب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد تحت صحبه